Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Sejarah penemuan. Kemagnetan dan kelistrikan merupakan dua gejala alam yang prosesnya dapat dibolak-balik. Ketika H.C. Ørsted membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet, artinya listrik dapat menimbulkan magnet. Para ilmuwan mulai berpikir keterkaitan antara kelistrikan dan kemagnetan. Jadi percobaan Ørsted merupakan cikal bakal penemuan elektromagnet ya anak-anak ya, atau magnet dari listrik gitu. Sekitar tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Artinya, magnet dapat menimbulkan listrik melalui eksperimen yang sangat sederhana. Nah, ini eksperimen yang dilakukan oleh Michael Faraday anak-anak. Michael Faraday menggunakan ya kawat yang berupa kumparan ya atau lilitan, kemudian menggunakan magnet ya, dan ada galvanometer. Galvanometer ini untuk penunjuk atau pendeteksi ada tidaknya arus listrik anak-anak. Nah, seperti itu. Ternyata anak-anak ketika magnet digerakkan masuk keluar kumparan itu galvanonya menyimpang anak-anak. Berarti ada arus listrik yang dihasilkan dari percobaan ini. Nah, ini contoh lainnya ya. Ini lampunya menyala, berarti ada arus yang dihasilkan anak-anak. Jadi Michael Faraday ini percobaannya menghasilkan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Kebalikannya Ørsted ya. Kalau Ørsted kan listrik menghasilkan magnet. Nah, kalau yang sekarang magnet menghasilkan arus listrik. Berikutnya, percobaan Faraday. Kita akan coba pelajari lebih lanjut nih anak-anak ya. Sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan dapat menghasilkan arus listrik pada kumparan itu. Arus yang dihasilkan disebut arus induksi. Dan gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena perubahan garis gaya magnet disebut induksi elektromagnet. Ini materi kita ya. Induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet terjadi apabila ada gerakan antara magnet atau kumparan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi ini peralatan dasarnya ada kumparan, ada magnet batang, dan ada galvanometer. Ini percobaannya gitu ya. Jadi ini bisa juga ya anak-anak ya, misalnya magnetnya seperti ini. Terus kawatnya ini digerakkan naik turun nih, ya. Jadi ada gerakan anak-anak, harus ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, itu nanti tidak ada arus. Baik, selanjutnya masih tentang percobaan Faraday. Dari data hasil percobaannya, Michael Faraday membuktikan dan menyimpulkan bahwa arus induksi atau GGL induksi dapat diperbesar dengan cara satu, memperbanyak jumlah lilitan konduktornya. Jadi semakin banyak kumparan atau lilitannya, itu ternyata nanti arus yang dihasilkan juga semakin besar. Kedua, memperbesar kekuatan medan magnet. Jadi magnet yang digunakan tuh magnetnya bagus kualitasnya gitu loh anak-anak ya, gaya tariknya besar. Medan magnetnya tuh masih besar gitu ya. Itu juga nanti pengaruh ke arus induksi yang dihasilkan. Yang ketiga, menambah kecepatan gerak magnet. Jadi kan tadi harus ada gerakan tuh anak-anak ya. Kalau gerakannya semakin cepat, maka arus yang dihasilkan juga semakin besar. Berikutnya, hukum Lenz. Ini masih ada kaitannya dengan percobaan Faraday anak-anak. Setelah Michael Faraday berhasil membuktikan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, fisikawan dari Rusia Henry Lenz berusaha menyempurnakannya dengan menentukan arah arus induksi yang dihasilkan. Beliau mengemukakan gagasannya yang kemudian dikenal sebagai hukum Lenz. Bunyinya sebagai berikut anak-anak. Arah arus induksi pada suatu penghantar berbentuk kumparan
senantiasa mempunyai sifat melawan perubahan yang menimbulkannya. Nah, maksudnya apa nih gitu ya? Kita lihat aja nih anak-anak. Kalau kalian amati di sini, ya, ketika magnetnya itu digerakkan masuk, ini si jarumnya geser ke kiri, menyimpang ke kiri. Tapi ketika si magnetnya itu ditarik keluar, jarumnya menyimpang ke kanan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, perlakuan berikutnya ketika magnetnya diletakkan diam, itu tidak ada penyimpangan anak-anak. Jadi jarum galvano ini menyimpang apabila ada gerakan, ya, atau arus muncul asal ada gerakan gitu anak-anak ya. Nah, berikutnya menentukan arah arus induksi nih anak-anak. Seperti ini. Ini tadi ya kumparan, terus magnet batang, dan ini ada jarum galvanometer. Kalau kalian amati ketika magnetnya itu digerakkan masuk ke dalam gitu ya. Nah, itu jarumnya nanti penyimpangannya berlawanan dengan saat si magnetnya itu digerakkan menjauhi. Jadi gerakan mendekati dan menjauhi kumparan itu ternyata menghasilkan arah arus induksi yang berbeda pula anak-anak. Kita lihat ya, nih ketika magnet batang digerakkan mendekati kumparan, pada bagian pintu kumparan seolah muncul gaya tolak. Jadi ini kalau pas si magnet batangnya itu mendekat, ini ibu sebutnya pintu ya anak-anaknya, maksudnya pintu tuh magnetnya dimasukinnya gitu loh ya, jalan masuknya gitu dari sini, dari sisi yang sebelah kanan ya, ini ibu sebutnya pintu sekali lagi. Jadi ketika si magnet itu didekatkan di bagian pintu ya, pintu kumparan ini seolah-olah muncul gaya tolak atau kutubnya sejenis. Jadi di sini tuh seolah-olah muncul kutub yang sama ketika ini didekatkan. Ini kan yang didekatin kutub utara nih. Jadi ketika didekatkan di sini seolah-olah muncul kutub utara juga anak-anak. Nah, tapi sebaliknya ketika magnet batang digerakkan menjauhi kumparan, pada bagian pintu kumparan seolah-olah muncul gaya tarik. Gaya tarik tuh berarti kutubnya berbeda jenis ya anak-anak ya. Berarti sekarang di pintunya ini berubah menjadi kutub selatan ketika magnetnya menjauh. Jadi kalau magnetnya dideketin, di sini di pintunya jadi utara ya, sejenis dengan magnet yang masuk gitu ya. Tapi ketika dijauhin itu munculnya kutub selatan ya, yang berbeda jenis. Atau Ibu Santi untuk gampang ingetnya nih anak-anak ya, hukum Lenz ini juga bisa dikatakan kayak apa ya? Malu-malu kucing atau jinak-jinak merpati ya. Jadi kalau dideketin sok jual mahal gitu. Kalau dideketin sok jual mahal jadi nolak gitulah, pura-pura nggak mau gitu ya. Muncul gaya tolak kalau dideketin. Tapi ketika menjauh atau dijauhin, cari-cari perhatian anak-anak gitu ya. Wah ini. Jadi nah kalau menjauh munculnya gaya tarik gitu tuh. Jadi cari perhatian seperti itu. Itu untuk gampang mengingatnya ya anak-anak ya. Jangan lupa didekatkan muncul gaya tolak ya. Dideketin pura-pura jual mahal, nggak mau gitu ya. Tapi ketika dijauhin muncul gaya tarik. Jadi ketika menjauh malah cari-cari perhatian. Nah kita akan coba praktekkan anak-anak ya menentukan arah arus induksinya. Langsung saja ini ada mari mencoba. Kita langsung praktekin aja ya. Yang tadi apa malu-malu kucing atau jinak-jinak merpati ya Ibu Santi lupa tuh istilahnya tuh apa gitu ya. Jadi intinya kalau dideketin nggak mau, tapi kalau dijauhin cari-cari perhatiannya. Tentukan arah jarum galvanometer pada percobaan berikut. Nah ini dia yang pertama ini ya. Langkah pertama anak-anak kalian harus lihat di sini dulu. Ini ya, Ibu coba pakai warna merah. Ini dilihat dulu anak-anak, ini kan magnetnya nih. Ini berarti pintunya yang ini ya anak-anak ya, nanti kan masuk keluarnya dari sini, ini bagian pintu yang di sebelah kiri. Nah ini posisinya kutub utara yang dekat dengan pintu. Ini ya nanti yang masuk keluar tuh kutub utaranya. Kemudian soal ini yang A, magnetnya itu sedang bergerak keluar. Keluar tuh berarti menjauh anak-anak. Ingat, kalau menjauh itu munculnya gaya tarik ya. Ketika dijauhin dia cari perhatian, gaya tarik. Berarti di pintu ini akan muncul medan magnet yang berbeda jenis. Ya ini kan kutub utara yang menjauh. Di sininya nanti jadi kutub selatan anak-anak. Ya. Kalau di kirinya selatan otomatis dong di kanannya ini jadi kutub utara. Nah, setelah kita tentukan posisi kutub utara pada lilitan, kita pakai aturan tangan kanan anak-anak seperti waktu kita
elektromagnet tuh ya. Tangan kanannya mengepal ya, jempolnya itu tegak ya. Jadi kayak RCTI oke anak-anak gitu ya. Nah, itu good gitu ya. Kasih jempol seperti itu. Jempol itu menunjukkan kutub utaranya. Sedangkan 4 jari lain itu menunjukkan arah arus pada kumparan bagian depan atau kumparan yang menghadap ke kita ya. Jadi 4 jarinya tuh harus ada di depan mata kita anak-anak ya. Kita bisa lihat 4 jari kita gitu. Yuk sekarang kita coba ya. Utaranya di kanan. Jadi arahkan jempol kalian ke kanan. Nah, kalau kalian amati 4 jari lainnya kan nanti arahnya ke bawah ya. Jadi di lilitan ini arah arusnya adalah turun anak-anak nih ke bawah. Sesuai dengan arah 4 jari kita. Nih ya, ini kalau turun, turun semua anak-anak, seragam nih. Ini turun anak-anak di sini. Nah, kalau kalian lihat lagi, sebentar ini tadi gambar panahnya kurang rapi. Nah, ini turun ya. Kalau kita lihat di sini anak-anak ini kan turun, nih turun, turun. Nah, ini lilitannya kan dari depan ya, ini turun, berarti berlanjut nih anak-anak ya, ini lanjut, ini turun. Terus dia lanjut berbelok kan. Nah, ini berarti ke kiri. Ini lanjut melewati galvanometer, terus ini dia naik. Tapi kan dia naiknya ada di bagian belakang ya kumparannya, nanti pas nongol dia turun lagi. Seperti itu kan ya. Nah, untuk menentukan arah jarum galvanometer tinggal dilihat aja anak-anak. Arah arus ketika lewat ke galvanonya, ke kiri atau ke kanan. Ini kan arusnya pas ke kiri, jadi nanti si galvano ini akan menyimpang ke kiri, seperti itu. Bisa ya? Kita akan coba contoh soal yang kedua. Nih, kita lihat sekarang magnetnya masuk anak-anak ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Tapi kalau kalian amati ya anak-anak ya, di sini tuh nanti arah lilitannya berbeda nih. Jadi kalau yang A, ini lilitannya sebelah kiri tuh dari bagian belakang, ya enggak nih? Lilitnya dia dari belakang dulu tuh. Tapi kalau yang ini lilitannya kawatnya tuh dari depan yang sebelah kirinya. Jadi berbeda nanti nih perputarannya ya. Oke, seperti yang A tadi kita lihat. Magnetnya yang masuk keluar itu kutub utara. Kemudian ini posisi magnetnya sedang masuk ya, masuk. Ini pintunya di sebelah kiri ya anak-anak ya. Ini bagian pintu kumparannya. Ketika masuk atau mendekat gitu ya, berarti di bagian pintu kumparan muncul gaya tolak. Sok jual mahal gitu ya, menolak. Jadi kalau gaya tolak berarti di sini ada kutub utara ya, sejenis kan, ini tolak menolak. Utaranya ada di kiri, otomatis ininya jadi selatan. Pakai aturan tangan kanan lagi anak-anak, ya tangan kanannya mengepal gitu ya. Jempolnya sekarang diarahin, adanya di kiri. Jadi jempol kita, jempol tangan kanan kita mengarah ke kiri. Nah kalian bisa lihat arah 4 jari kalian lainnya kan ke atas ya posisinya. Berarti arah arus pada kumparan atau lilitannya itu naik anak-anak. Tuh ini ya arah arusnya, dia naik. Tuh seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Ini kan naik nih. Naik, nah ini di lilitan yang paling sebelah kanan itu kan dia terus naik, terus ke belakang dia turun anak-anak, tuh turun. Nah di sini berarti dia turun kan posisinya, tuh dia turun, nah ini naik, ya ini kan bener tuh naik. Jadi berlanjut ini perjalanannya gitu ya. Nah kita lihat arah arus ketika melewati galvanometer. Ini arusnya pas ke kiri, jadi nanti si jarumnya juga akan menyimpang ke kiri lagi nih anak-anak. Ya, jadi yang di sini ketika keluar dia ke kiri, ini juga sama pas masuk kok ke kiri. Ingat, ini loh, arah lilitannya berbeda ya. Jadi arah lilitan juga mempengaruhi arah arus listrik yang dihasilkan. Baik, kita akan coba ke soal berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat sama masih menentukan arah jarum galvanometer pada percobaan berikut ini ya. Yang pertama, ini magnetnya diam. Kalau magnetnya diam tadi ya tidak ada arus ya anak-anak ya. Karena kan syaratnya salah satu syaratnya tuh ada gerakan. Jadi karena ini diam, maka si jarumnya juga ini diam. Artinya tidak dihasilkan arus induksi. Selanjutnya yang D, ini kita lihat lagi, ini ada gerakan ya.
Ya, ada gerakan. Magnetnya masuk kayak tadi ya. Ini kutub magnet yang masuk keluar adalah kutub utara. Posisinya masuk, kalau masuk berarti muncul gaya tolak. Gaya tolak berarti di sini ada kutub utara. Ini selatannya. Pakai aturan tangan kanan, utaranya ada di kiri, arusnya di kumparan naik ya. Jadi di sini arusnya naik. Nah, seperti itu arah arusnya. Nah, itu dia naik ya. Kita lihat di sini kan dia naik gitu. Nah, ini naik. Nah, ini bagian belakang pas turun, bagian belakangnya ini berarti turun. Ini berarti ke kanan, ini lanjut ya ke kanan, ini naik gitu kan, ini benar ya. Nah, arus listrik ketika melewati galvano itu arahnya ke kanan. Jadi nanti jarum galvanonya akan menyimpang ke kanan. Seperti itu. Gampang ya anak-anak ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Mari mencoba yang kedua. Tentukan benar atau salah gerakan jarum galvanometer berikut. Ya, nah sekarang ini ceritanya nih jarum galvanonya udah ada penyimpangan. Misi kita atau tugas kalian adalah menentukan ini nih penyimpangan jarum kompasnya nih arahnya benar atau salah gitu tuh ya. Caranya yang sama seperti tadi anak-anak ya. Yuk kita lanjut lagi. Langkah pertama, lihat dulu. Ini si magnet ya yang masuk keluar ini kutub utara. Ini kutub utara ya. Posisinya keluar atau menjauh. Kalau menjauh berarti di pintunya ini muncul gaya tarik ya. Cari-cari perhatian gitu anak-anak ya. Karena gaya tarik berarti di sini kutubnya selatan, di kiri. Nah, karena di kiri selatan, utaranya ada di kanan. Utara di kanan berarti arus pada kumparan ini ya, arahnya turun, anak-anak ini turun. Tuh, nih turun ke bawah. Seperti ini. Nah, ini ya. Tuh, ini turun. Nah, kalau kita lihat anak-anak, ini ya, ini kan turun nih. Ini berlanjut kan anak-anak nih. Di sini turun. Nah, ini ke kanan. Nah, ini nanti naik. Ya, ini kan naik. Bagian belakangnya naiknya ya, pas muncul kan di depan ini benar turun. Berarti arah arus yang melewati galvanometer itu ke kanan. Nah, ini padahal jarumnya ke kiri. Harusnya si jarum ini ke kanan. Berarti untuk yang pertanyaan A ini salah ya anak-anak ya. Harusnya jarumnya ke kanan, bukan ke kiri. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Yang B. Oh, ini kehapus tadi ya. Oke, yang B kita lanjut saja. Kita lihat di sini. Magnetnya masuk ya, ini kutub utara. Ini kebetulan nih contohnya Ibu kok kutub utara semua ya yang masuk keluarnya. Masuk ya, kalau masuk berarti muncul gaya tolak. Berarti di pintunya ini, pintu kumparannya jadi kutub utara. Ini selatan. Utaranya ada di kiri. Kalau utaranya di kiri, arah arus pada kumparan itu naik. Ya, jadi ini naik. Nah, seperti ini. Tuh. Naik, naik gitu ya. Nanti jadi lagu ya, naik-naik ke puncak gunung. Nah, ini naik, kemudian di bagian belakangnya kan ini turun anak-anak. Nah, ini dia turun, dia ke kanan. Kanan, di sini naik ya, ini lanjutkan naik. Seperti itu, ini sebuah perjalanan utuh ya. Nah, kalau kita lihat arah arus ketika melewati galvano itu ke kanan. Jarumnya menyimpang ke kanan, berarti ini benar ya, yang B. Tadi ini yang A salah ya anak-anak ya, bisa diputar balik lah ya gitu. Oke anak-anak, penjelasan mengenai induksi elektromagnet awal ya, mengenai percobaan Michael Faraday, hukum Lenz. Kita sudah latihan soal juga tentang penentuan arah jarum galvanometer. Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu kalian belajar mandiri di rumah masing-masing ya. Baik, kita akan bertemu kembali di video Ibu selanjutnya mengenai penerapan induksi elektromagnetik dalam keseharian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Semoga bermanfaat. Ibu pamit undur diri. Nantikan ya video Ibu selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati.